Soalan yang pertama, Pak Ustaz. Seorang ustaz ceramah salat seseorang di atas kursi. Cara dia mengajar begitu keras. Sehingga kalau tidak ikut cara yang dia ajar, batal salatnya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ustaz tahu, karena video dikirim kepada Ustaz. Tapi tak perlulah Ustaz paparkan di sini. Tapi cara Ustaz tersebut, bagi pandangan Ustaz termasuk Ustaz yang suka menyusah-nyusahkan. Sedangkan Nabi ada sebut, Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Kita kena ingat, hukum dalam Islam ada dua, ditinjau dari satu sudut. Yang pertama namanya azimah, hukum asal. Yang kedua namanya hukum rukhsah, hukum kelonggaran. Memang qiyam adalah rukun. Khasnya untuk salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya mesti berdiri tegak. Itu hukum asal. Ini namanya azimah. Tapi bila kita uzur, maka berlakulah hukum rukhsah, yaitu hukum kelonggaran. Nabi sendiri sebut, bila kamu tidak mampu berdiri, hendaklah kamu duduk. Bila kamu tak mampu duduk, boleh berbaring. Allahu Akbar. Ada satu kaedah, ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat darurat, emergency, maka sesuatu yang asalnya tak boleh menjadi boleh. Salat tidak sah tanpa uduk. Tapi air tak ada, boleh tayamum. Air ada, tapi tidak boleh kita beruduk. Karena sakit. Boleh tayamum. Beruduk. Bukan semestinya menggunakan air yang banyak. Dan satu lagi yang perlu kita ingat. Duduk pada asalnya di bawah, di atas sajadah. Tapi tidak semua orang mampu salat di atas sajadah. Boleh di atas kursi. Dan kondisi orang-orang yang salat di atas kursi tidak sama. Mungkin ada di antara mereka yang boleh berdiri pada peringkat awal. Kemudian baru duduk karena tak mampu berdiri lama. Ada orang yang sejak awal lagi duduk. Memang tidak mampu berdiri. Semuanya itu, orang yang duduk sampai 5, 6, 7 orang ini, pergerakan mereka ada kemungkinan tidak sama. Dan jangan dipaksa untuk berdiri. Dan jangan dipaksa untuk sujud sampai ke bawah. Apabila memang, bila kita sujud, kita rasa sakit di setiap pergelangan, lutut. Lebih-lebih lagi bagi orang yang gaul. Jadi secara ringkas Ustaz ingin sebutkan. Islam tidak hanya kenal dengan hukum asal yang dipanggil azimah. Islam juga memperkenalkan hukum rukhsah. Walaupun pada asalnya salat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Tapi apabila kita dalam kesulitan, boleh salat ke mana saja menghadap. Hukumnya sah.
Itu jawaban Ustaz untuk yang pertama. Pak Ustaz, ada cadangan dari seorang ustaz yang menggalakkan agar kita membaca surat Al-Fil 1000 kali jika kita sedang tawaf. Dan amalan itu dapat menyembuhkan penyakit kanser dan bermacam-macam jenis penyakit lagi disebut oleh ustaz berkenaan. Hadirin dan hadirat, surat Al-Fil adalah surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 82 dari surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan diturunkan dan kami turunkan dari Al-Quran penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak salah, malah sangat dianjurkan untuk merawat sakit itu dengan membaca ayat-ayat Quran. Dan tidak ada ketentuan dari Nabi mesti baca ayat-ayat tertentu. Ustaz dah jelaskan tentang ruqyah syar'iyah. Sebagaimana kata Nabi kepada Aisyah, "Iqra'i 'alaiha al-Qur'an." Kamu baca saja Quran kepada wanita yang sakit itu tanpa menyebut surah apa dan ayat berapa. Oleh sebab itu, andai kata seorang ustaz yang ada pengalaman membaca surah-surah tertentu dalam bilangan tertentu, dengan izin Allah sembuh sakitnya, tidak salah diikuti. Itu namanya amalan mujarrabat. Mujarrabat maknanya amalan yang pernah dicoba oleh ustaz-ustaz tertentu. Tak salah. Yang salah itu bila dikatakan amal baca surah ini 1000 kali ketika tawaf, ini datang dari Nabi. Itu yang salah. Sebab Nabi tak pernah sebut itu. Nabi hanya sebut Quran itu adalah syifa. Allah sebut sampai 6 ayat dalam Quran dipanggil dengan ayat-ayat syifa. Itu jawaban Ustaz. Boleh. Cuma yang tak boleh dikaitkan itu Nabi yang suruh. No. Ada 2 doa Pak Ustaz. Sahihkah doa ini dari Nabi? Dan sesuaikah doa ini dibaca ketika tahajud? Doa itu disebut antara lain, doa itu Ustaz dapati di dalam buku wirid ada, dalam buku munajat juga ada. Dalam buku munajat terdapat pada muka surat 24. Dalam buku wirid terdapat dalam muka surat yang ke-65. Bacaannya antara lain, Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshik wa ushhidu man fis samawati wa man fil ard annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dan satu lagi bacaan disebut di sini, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Bacaan yang pertama tadi Ustaz tulis dalam buku wirid,
itu bagus baca pagi dan petang. Dan bacaan kedua pula bagus dibaca bila kita ziarah pesakit atau orang sakit. Namun demikian, bila doa-doa dan zikir-zikir yang bagus seperti itu dibaca pada waktu tahajud juga sangat bagus. Tidak ada salahnya. Apalagi semua kita tahu sepertiga akhir malam itu adalah timing yang sangat makbul bila kita berdoa. Tapi Pak Ustaz, itu kan bukan doa. Itu hanya sanjungan. Nah, bila itu pertanyaannya, kita kena ingat. Doa ada dua jenis. Ada namanya doa ut-talab atau doa ul-masalah, doa sambil meminta. Ada satu lagi yang namanya doa us-sana, doa sanjungan. Menyanjung Allah saja. Menyanjung Allah. Memuji Allah. Dan Allah sebut. Rasul sebut dalam hadis sahih. Barang siapa yang memuji dan menyanjung Allah, Allah akan bagi dia lebih banyak daripada apa yang dia minta. Lihat, ada kata sanjung, ada kata minta. Kita baca Quran. Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu namanya menyanjung. Kata Nabi, bila Anda menyanjung Allah, Allah akan bagi Anda lebih baik daripada apa yang awak minta. Nah, faham-fahamlah. Itu sebabnya kata Nabi, afdalud doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Barangkali menurut pikiran kita, alhamdulillah kan, bukankah itu bermakna segala puji bagi Allah? Yes. Tapi kata Nabi, dia adalah sebaik-baik doa. Doa apa? Jawabnya doa usana. Doa sanjungan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Pak Ustaz, bolehkah kita keluarkan zakat, Pak Ustaz, untuk mangsa bencana dalam perang Turki? Bencana peperangan seperti apa yang terjadi di Turki, seperti apa yang terjadi di Syria, seperti apa yang terjadi di Palestin. Hadirin dan hadirat, zakat layak diterima oleh 8 asnaf. Bukan fakir miskin saja. Juga zakat layak diterima oleh amil, orang yang kerjanya mengumpul zakat. Orang yang banyak hutang dan tak mampu membayar hutang. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan lalu kekurangan biaya untuk meneruskan perjalanannya, asalkan bukan perjalanan maksiat. Fi sabilillah, untuk membina rumah anak yatim, untuk membina rumah tahfiz, untuk membina sekolah-sekolah agama. Kalau tidak ada biaya, zakat boleh disalurkan kepada mereka. Termasuklah bila ada mangsa peperangan, apalagi dari kalangan orang Islam. Gempa bumi, habis rumah mereka, habis harta mereka. Bukankah itu termasuk ke dalam golongan orang yang fakir dan miskin? Menurut pandangan Ustaz cenderung pada pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allah yarhamuh, dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, boleh
semua tempat itu kita salurkan zakat. Terakhir yang kelima, Pak Ustaz, kadang-kadang kita rasa seronok pergi jalan-jalan dengan keluarga. Di pertengahan jalan baru teringat, belum berniat musafir. Lalu kita berniat musafir. Ingat ya, niat ini, bila ada gerakan hati untuk pergi ke suatu destinasi yang jauhnya lebih daripada 2 marhalah, apalagi membawa bekal pula, pakaian, makanan ke suatu tempat, sudah dianggap sebagai musafir dah. Kita boleh melakukan salat jamak dan qasar. Pak Ustaz, adakah itu juga tidak mewajarkan untuk bersalat jamak dan qasar semasa musafir? Kita kena ingat, seseorang baru dikatakan musafir itu bila perjalanannya jauh, dia bawa bekalan, termasuk bekalan minyak yang jauh. Bila sudah memenuhi syarat itu, lakukanlah salat jamak dan qasar. Tak ada masalah. Ini yang Ustaz katakan, agama ini senang. Sehingga seorang yang bertanya kepada Nabi, kebolehan qasar itu kan bila kita takut diganggu oleh orang kafir. Bagaimana dengan keadaan musafir hari ini yang kita tak bimbang lagi diganggu oleh orang kafir? Masih boleh ke qasar? Nabi jawab, sadaqatum minallah, faqbalu sadaqata. Itu adalah sedekah, pemberian daripada Allah. Terimalah sedekah daripada Allah, iaitu salat qasar. Itu sebabnya kata Imam Malik, orang yang dalam perjalanan jauh, dia tidak mau buat qasar, dia tergolong ke dalam golongan kufur nikmat, orang yang tak pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jawab ini ada jugalah manfaatnya.